Sebagai seorang pengacara terkenal dan tokoh publik di Indonesia, Hotman Paris dan Roky Gerung memiliki pendapat dan gaya komunikasi yang berbeda. Halo, berjumpa kembali bersama Mr. Agus di sini. Perseteruan antara pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea dan dosen filsafat Roky Gerung telah mencapai titik puncaknya ketika keduanya saling sindir di media sosial menjelang putusan Mahkamah Agung, MK, terkait sengketa pemilu yang akan diputus. Hotman Paris, yang merupakan bagian dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memberikan tantangan khusus untuk Roky Gerung, menantangnya untuk berdebat secara terbuka. Tantangan khusus ini menambah ketegangan dalam perseteruan mereka yang telah berlangsung sejak lama. Hotman Paris, dengan gaya tajam dan provokatifnya, telah melontarkan kritik dan sindiran kepada Roky Gerung, yang dikenal karena analisis filosofisnya yang mendalam. Sementara itu, Roky Gerung juga tidak tinggal diam dan memberikan respons tajam terhadap Hotman Paris melalui media sosial. Perseteruan mereka mencerminkan dinamika yang kompleks di dunia hukum dan politik Indonesia. Selain itu, perbedaan latar belakang dan pendekatan dalam berbicara membuat konflik antara keduanya semakin menarik perhatian publik. Para penggemar dan pendukung keduanya pun turut terlibat dalam perdebatan di media sosial, menciptakan polarisasi yang semakin memanas. Roky Gerung sempat menyindir Hotman Paris tidak pintar. Dia juga terang-terangan bilang Hotman Paris tak kalah bersinar dari perhiasan yang dipunya. Sementara Hotman Paris membalas sindiran dari Roky Gerung lewat cara berbeda. Dirinya justru menantang Roky untuk tanding tinju. Mudah-mudahan 21 April 2024 nanti Roky Gerung mau berhadapan dengan saya. Roky Gerung, saya mau tantang di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman Paris, kata Hotman Paris dalam jumpa pers Hollywood Sports Show, HSS, Series 5, di TH Club SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu 17 April 2024. Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Roky Gerung memang tidak hanya berhenti pada sindiran dan perdebatan intelektual. Hotman Paris tampaknya memutuskan untuk mengangkat tensi perseteruan ini ke level yang lebih ekstrim dengan menantang Roky untuk bertanding tinju dalam acara HSS Series 5 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, yang dijadwalkan pada Minggu, 21 April 2024. Tantangan ini menunjukkan betapa seriusnya Hotman Paris dalam ingin membuktikan superioritasnya, bukan hanya dalam hal profesionalitas sebagai pengacara, tetapi juga dalam arena fisik. Jangan cuma bisa bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ayo kita tanding tinju, ujarnya dengan gaya provokatif yang khas. Hotman tampak yakin dengan kemampuannya dan mengharapkan Roky untuk menerima tantangannya. Dia bahkan telah menyusun julukan khusus untuk pertandingan ini, menyebutnya sebagai pertandingan antara pengacara dengan aspri terbanyak di dunia melawan bujang lapuk. Pertandingan tinju antara keduanya tentunya akan menjadi peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, mengingat kedua tokoh ini memiliki pengaruh dan popularitas yang besar di masyarakat. Tidak hanya sebagai peristiwa hiburan, pertandingan ini juga bisa menjadi simbol dari perbedaan pandangan dan gaya komunikasi antara dunia hukum dan akademik di Indonesia. Namun, tantangan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas dan etika dalam dunia hukum. Apakah sebuah perseteruan seharusnya diselesaikan dengan cara fisik? Bagaimanapun, hal ini menunjukkan betapa intens dan pribadi perseteruan antara Hotman Paris dan Roky Gerung, yang telah melampaui batas profesional dan masuk ke ranah pribadi dan emosional. Pada kesimpulannya, terjadinya perselisihan antara keduanya dikarenakan adanya 1. Kontroversialitas. Kedua tokoh ini dikenal karena sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan tajam dalam berbagai isu. Ini dapat menciptakan ketegangan antara mereka ketika pandangan atau pendapat mereka saling bertentangan. 2. Keterbukaan dalam berpendapat. Meskipun seringkali berbeda pendapat, keduanya secara terbuka menyampaikan pandangan mereka, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. 3. Gaya komunikasi. Hotman Paris dikenal karena gaya komunikasinya yang lugas dan kadang provokatif, sementara Roky Gerung cenderung menggunakan analisis yang lebih mendalam dan argumen filosofis. 4. Polarisasi publik. Perselisihan antara mereka mungkin memunculkan polarisasi di antara penggemar atau pendukung keduanya, dengan masing-masing pihak membela tokoh yang mereka dukung. 5. Perdebatan konstruktif. Meskipun mungkin terjadi ketegangan antara keduanya, perdebatan yang konstruktif dan berlandaskan argumen dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang diperdebatkan.
Secara keseluruhan, perselisihan antara Hotman Paris dan Rocky Gerung mencerminkan keragaman pendapat dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang penting adalah bagaimana masyarakat meresponsnya dengan bijak, menghormati perbedaan pendapat, dan mengedepankan dialog yang konstruktif untuk memajukan pemahaman tentang isu-isu yang relevan. Terima kasih, saya Mr. Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.